Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah malam pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih dan setiamu yang besar atas hidup kami, sehingga pada malam hari yang indah ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Untuk sebentar kami akan masuk dalam ibadah doa malam hari. Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami. Dan kami percaya ketika kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Tuhan Engkau hadir, Engkau memenuhi setiap hati kami. Kami mau mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu yang besar menyelamatkan hidup kami, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Tuhan, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Lagu pujian ini mengatakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Wajah sebagai mana ku ada. Haleluya. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah
Terima kasih Yesusku. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Berikan
bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, oleh salib-Mu kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan sanggup, Yesus sanggup menolong kita, menjamah kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup. Setia perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku. Amin. Menopangku. Kembali lagi dalam setia. Dalam setia perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku. Amin. Menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Amin. Buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan. Amin. Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku. Menopangku Tuhan, menopangku dalam setia. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia.
semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya, kami percaya Tuhan, segala kekuatan dan pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Seluruh yang ada di ruangan ini, dengan iman kami bawa ke hadapan-Mu, Bapa. Engkau menjamah satu persatu di dalam nama Yesus. Kuduskan satu persatu, Bapa. Ampuni kelemahan kekurangan kami satu persatu. Memang kami belum sempurna, tetapi karena kasih-Mu kami bisa berhimpun di tempat ini di dalam nama Yesus. Urapi kami, urapi kami, barui hati kami, barui pikiran kami, barui roh kami, barui kesehatan kami, barui kekuatan kami, barui semangat kami di dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur, Bapa. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Kesempatan indah ini, kami sehati malam yang indah ini datang kepadamu, datang di tatamu yang kudus. Kami bawa seluruh aktivitas yang ada di ibadah Mandarin, khususnya besok hari Minggu, di dalam nama Yesus. Kau tolong kirim anak-anak-Mu yang dekat, yang jauh, beri kemenangan semuanya bisa berbakti dengan leluasa. Semua yang melayani hari Minggu, bentuk apapun, seluruhnya kami letakkan dalam tangan Tuhan, biar mereka memiliki tanggung jawab di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kalau kami masih bernafas, semua karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah lama undur dari ibadah Mandarin ini, terlebih yang sudah meninggalkan pelayanan dalam ibadah Mandarin, dalam nama Yesus. Ketuk pintu hati mereka. Kirim anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang cinta Engkau, yang mau mentaati firman-Mu. Kirim mereka yang dekat maupun jauh. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ibu pimpinan sekeluarga di hadirat-Mu. Engkau sudah mempercayakan pelayanan ini. Perlengkapi dia dengan kuasa Allah Maha Tinggi dalam nama Yesus. Juga Engkau memberkati anak-anak, menantu, cucu, cicitnya Tuhan, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Baik Bapak Arif sebagai wakil, seluruh keluarga besar ini juga kami letakkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Yesaya 49 ayat 16 katakan, kami terlukis di telapak tangan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami yakin percaya, kalau kami terlukis di telapak tangan Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengganggu
yang akan menghancurkannya. Tapi rancangan Allah yang hebat itu terlaksana dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kalau sampai hari ini kami bernafas, semua rancangan-Mu Kau genapi satu persatu. Terima kasih Bapak, kesempatan indah ini kami dukung doa untuk Ibu Cungkwe. Jamah dia beri kesempatan bangkit di dalam nama Yesus. Pulihkan seluruh organ tubuh jiwanya Tuhan, sehingga dia Tuhan, apapun yang dikatakan dokter stroke dan lain sebagainya, Kau patahkan dalam nama Yesus. Jamah jantung, lambung, semuanya, seluruh tubuh dari kepala sampai telapak kaki, peredaran darah semuanya, buat lancar sehingga dia bisa kembali ibadah. Hatinya rindu mendekatkan diri kepada-Mu Bapa. Biar Kau sendiri berkarya lebih lagi daripada apa yang kami inginkan Bapa. Karena Engkau tahu keinginan manusia berbeda dengan keinginan Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan, tolong dia, beri kesempatan khususnya buat Bapak Walen juga, pulihkan dalam nama Yesus. Bekas operasi pulihkan. Baik buat Li, istrinya Aling, pulihkan kakinya yang dioperasi dalam nama Yesus. Bahkan yang lain-lain Tuhan, yang tidak ibadah, karena ada gangguan penyakit dalam hidupnya, Engkau tolong dia Tuhan, beri kemenangan dan jamah sembuhkan. Kami percaya bilur Yesus menyembuhkan. Semua kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, baik hari Minggu maupun Tuhan untuk 3 generasi ibadah, lanjutkan sesuai kehendak-Mu Bapak. Urapi anak-anak-Mu seluruhnya, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, semuanya Tuhan. Biar semua mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terlebih Tuhan, haleluya, kerinduan GPPS Pusat mau dipulihkan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu yang terbaik Bapak, sehingga sungguh-sungguh ada pemulihan yang dahsyat luar biasa yang ada di GPPS Pusat ini, sampai ke cabang-cabang yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia ini. Kami bawa dengan iman di hadapan-Mu, biar Roh-Mu yang menyempurnakan, Roh-Mu yang beracara lebih lanjut. Kesempatan indah ini, program apa saja yang ada di ibadah Mandarin, program apa saja yang ada di GPPS Pusat dengan seluruh yang tersebar di negara ini, biar Kau lanjutkan sesuai kehendak-Mu yang terbaik Bapak. Terlebih pemilihan MD sudah Engkau terlaksana. Beri hikmat akal budi untuk mengemban tugas tanggung jawab ini di hadapan-Mu. Biar topang mereka Tuhan, sehingga apa yang direncanakan semua sesuai kehendak Allah. Terima kasih Bapak. Demikian juga pergumulan Bukit Doa di dalam nama Yesus. Kami bawa semuanya, apa yang terbaik Kau lakukan Bapak sesuai kehendak-Mu. Semua kegiatan yang ada di GPPS Pusat ini, baik ibadah hari Minggu 3 kali ibadah, baik ada doa hari Sabtu, hari Senin, hari Kamis, seluruh Jumat, semua kegiatan yang ada ini, biar Kau hadir di dalamnya. Sehingga apa yang dikerjakan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Gangguan bentuk apapun Kau singkirkan dalam nama Yesus. Terlebih tempat ibadah ini, dari lantai 1 sampai lantai 5, bersihkan dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, seluruhnya yang ada kegiatan di tempat ini, Kau kerjakan semuanya, Kau pimpin sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau baik, amat baik, teramat baik, teristimewa Tuhan. Kami bawa negara Republik Indonesia ini, mulai presiden, wakilnya, dan seluruh aparat negara yang ada, dari RT, RW sampai ke pelosok desa, dari pusat sampai ke luar pulau, dalam pulau, luar kota, dalam kota, dari Sabang sampai Merauke, dalam nama Yesus kami letakkan dalam tangan-Mu.
Roh-Mu bekerja melalui para hamba-hamba Tuhan yang sedang berdoa. Oh, baik pagi, malam, doa puasa, doa rantai, doa bermacam-macam yang dikerjakan untuk pemulihan negara ini. Terlebih bencana alam yang terjadi di mana-mana, khususnya Gunung Bromo juga sedang longsor saat ini. Tuhan tolong jangan sampai mendatangkan Tuhan kehilangan jiwa di sana Tuhan, tetapi topan seluruh tanah air Indonesia ini. Bencana apapun yang terjadi itu semua seturut kehendak-Mu dan kehendak Allah serta kegenapan firman yang Kau lakukan dari hari ke hari. Itu sebabnya tolong kami yang sudah beriman kepadamu, kuduskan dari hari ke hari, supaya kami tidak sia-sia mengiring Kau ya Tuhan. Tolong kami, tolong kami, pimpin kami, kuasai kami, sehingga tidak mengikuti apa yang ada di dunia ini, tapi mau tunduk taat sepenuh kepadamu. Berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian Tuhan malam hari ini, berkati yang bermain musik, berkati semua yang beraktivitas malam ini sesuai kehendak-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Allah. Beri hikmat akal budi, pengurapan khusus untuk hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman Allah sehingga setiap benih firman itu tertanam di hati kami. Itu sebabnya jamah pendengaran kami, supaya kami tidak salah mendengar, sehingga benih firman itu tidak hilang dalam pribadi kami. Terima kasih. Kami yakin percaya Roh Kudus menguasai seluruh ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhir. Roh Kudus terus beracara sesuai rencana Allah, sesuai kehendak Allah yang terbaik akan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan. Terima kasih saya dikasih kesempatan kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Situasi seperti ini bisa menjadi ucapan syukur, tapi juga bisa jadi penghalang. Karena situasi di luar hujan, hawanya enak untuk tidur, saudara. Tapi saya tidak akan berlama-lama. Jadi, saudara, kita belajar supaya saudara bisa kembali istirahat di rumah sambil menikmati udara dingin ya. Ya, puji nama Tuhan. Saya sampai derding dia, no cipen. Senior saya ini. Nah, puji nama Tuhan. Ya. Perayaan Cap Ngome tahun 2026 jatuh kalau nggak salah hari Selasa, tanggal 3 Maret, betul? Iya. Jadi saya masih boleh mengucapkan Singen Kuala Gongsi Baca. Iya. Yang terusannya tanya sama Cipen. Iya. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini agak sibuk saya, jadi dari sejak tadi siang saya di sini, saya ngisi ibadah kaum ibu, tadi bantu buka puasa bersama. Saya dari tadi nunggu di mobil, saudara, di tengah kedinginan, terus ternyata diwajukan ya hari ini ya, puji nama Tuhan. Untung saya di mobil dari tadi. Ya, nah mengingat kita di akhir sudah tahun 2026. Festival ini Cap Ngome itu menghitung hari. Jadi 15 hari setelah hari raya. Nah, menariknya ini Imlek itu di awal Lebaran. Nah, jadi situasi toleransi itu sangat terasa ya. Ya Imlek ya Lebaran. Kalau di mall itu habis merah tahu jadi hijau semua gitu ya. Jadi, itu yang terjadi. Nah, mungkin saudara-saudara gembira, senang ya. Tapi saya pusing, karena banyak pengeluaran. Kalau habis angpau,
Terus kemudian nanti ini nyiapno untuk pemulihan pegawai lebaran. Nah itu membuat kita pusing. Nah pada waktu Jumat ini kan Selasa, saya Jumat. Kalau adatnya kita anak harus memberikan kepada orang tua. Nah itu sudah menjelang hari H ya saudara. Saldo saya itu cuma 237.000 di akun saya saudara. Nah saudara gak mungkin Wijaya itu ini. Loh ya apa saudara? Sawang Sinawang ya. Saldo saya 237.000. Sedangkan saya harus ngasih angpau mama saya. Kan anak harus ngasih dulu, nanti pada waktu Imlek mamanya bagi-bagi. Itu pusing luar biasa. Nah itu Jumat 237, besoknya kan Sabtu, saya harus gaji tukang. Tak hitung. Tapi kita punya Tuhan luar biasa nih. Saya pagi sumpah, saya nggak bilang sama mama saya. Jadi saya bilang sumpah sama mama saya gak jadi Imlekan juga. Jadi terus ternyata Tuhan tuh heran. Sore hari saldo saya mulai cukup sudah. Jadi saya keluar di ATM, saya kasih mama saya, biasanya gajian itu cukup. Itu luar biasa. Saya cerita sama mama, nih aku mengisi kan di duit cuma 237. Tapi sore ini Tuhan cukupkan. Gak ada barang mustahil. Yang tidak pernah saya duga itu transfer duit. Tahu-tahu itu transfer uang. Ini transfer, ini dulu ya dibayar. Wah puji Tuhan. Saya ada tagihan agak besar. Bu, tolong ya, ini aku dibayar ini. Loh, kamu itu nggak punya uang kan? Beliau dulu, gitu. Nanti lah, beli Imlek gitu. Matang. Nah, tapi Tuhan itu heran. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita nggak punya Tuhan luar biasa, buat apa kita di sini? Enak tidur di rumah ya. Kita berdoa menyembah Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita mau belajar lebih jauh. Nah, di sebuah desa kecil menjelang perayaan Cap Gomek seperti hari-hari ini, ada seorang pengukir kayu tua yang sangat dihormati. Suatu hari datang pemuda, datang ke dia. Kong, aku baru saja baca ramalanku, Pak Ce, ya toh. Nah itu katanya tahun ini tahun yang panas bagi saya. Kuda api. Saya diramal akan mengalami banyak kerugian dan kesialan. Saya takut melangkah. Apa yang harus saya lakukan untuk menangkalnya? Memang saya beberapa waktu, saya kan pernah cerita saya belajar, saya ikut sekolah Feng Shui. Saya barusan ini ada Cap Gomek, itu bukan Cap Gomek, perayaan Imlek itu di Trista. Itu saya disebutkan karena di situ tuh ikatan icing dari itu persatuan mereka suhu Pak Ce, astronomi, Feng Shui, semua ya di situ. Dan saya termasuk salah satu siswanya. Saya disebut di sini ada pendeta Wijaya Ngatengon. Pendeta belajar Feng Shui. Saya memang penasaran ya. Kalau Alkitab kan saya sudah belajar teologi ya di sini. Nah di situ ada ramalan. Jadi acaranya itu sebelum makan ada ramalan dari salah satu suhu itu tentang astronomi. Itu disebutkan, saya nggak menceritakan di sini karena saya bukan suhunya ya. Cuma dikatakan kuda api. Kuda itu api, unsurnya api juga. Terus ketemu api, malah disebutkan kuda terbit. Jadi itu yang terjadi itu jadi panas sekali gitu kan. Memang nah ini si pemuda ini kayaknya di situ, di acara itu kayaknya, di cerita itu di situ. Nah, jadi ada ketakutan, jadi ada goncangan katanya si suhu itu ada goncangan, dia bilang gitu. Tapi, nah, saya takut melangkah. Apa yang harus saya lakukan untuk menangkalnya? Terus kakek tua itu tersenyum, lalu mengajak pemuda itu ke halaman belakangnya. Terus dia menyalakan sebuah lentera kecil. Lentera kecil itu dikasih
Terus kemudian kamu tak kasih lentera, jalanlah sampai ke ujung hutan itu. Loh, Kong, hutan ini sangat luas. Ya apa saya pakai lentera ini? Lentera ini oblek ya, bahasa Jermannya tuh oblek. Itu bisa sampai melangkah itu hanya 2-3 langkah ke depan, cuman bisa kelihatan sedikit ini. Nah, cahayanya seperti bagaimana saya bisa tahu sampai ujung sana? Bagaimana kalau ada lubang besar, ada got, ada apa? Terus si engkau ini bilang, anakku, itulah rahasia Tuhan. Dunia menawarkan ramalan, perkiraan, untuk bisa melihat hutan seluruhnya itu gelap. Hutan gelap ini bisa untuk lihat, dia bisa lihat. Nah, padahal itu hanya bayangan. Oh, itu ada gunung di sana, ada pohon di sana. Hati-hati jalannya begini. Itu hanya bayangan. Nah, tetapi Tuhan itu memberikanmu peta, tidak memberikanmu peta seluruh hutan, tetapi Tuhan memberikan lentera firman-Nya. Nah, kita tidak perlu melihat hutan seluruhnya. Kamu hanya perlu percaya cahaya yang ada di tanganmu sekarang cukup melangkah satu langkah demi satu langkah. Terus selama kamu memegang lentera ini, kegelapan di depanmu tidak akan pernah menelanmu. Nah, banyak kita memasuki tahun 2026 itu ya gitu, cari ramalan, pingin melihat peta dunia, seluruhnya pengen tahu. Akhirnya pusing sendiri, bingung sendiri. Nah, kita sibuk mencari peta ramalan atau sio. Katanya sio tikus, sio sama sio kuda. Terus sio ini, ya. Nah, saudara tahu sio itu dari mana? Sio itu dihitung dari perputaran bumi, perputaran Jupiter mengelilingi matahari. Saudara tahu nggak sio itu apa? Ayo tak kasih tahu sekarang. Soalnya saya belajar, bayarnya larang space, saudara. Nanti saya katanya kalau belajar itu 14 tahun, jadi kalau saya nanti sudah jenggotan panjang. Terus katanya teman saya, nanti jenggotan panjang pakai kupluk, terus buka ramalan. Kalau di luar, saudara, satu kali datang Feng Shui itu paling murah hotel. Kalau yang suhunya bagus, 20 juta satu kali datang. Menggiurkan enggak? Bandingkan dengan jadi hamba Tuhan. 20 juta. Nah, kenapa sio itu terjadi? Jupiter itu mengelilingi matahari itu 12 tahun. Makanya dibagi sio itu 12. Nah, terus saya tanya, loh kenapa kok masih tahun ini kuda api? Ya kuda. Ya sudah 12 itu, ya dibagi 12. Ya pas kuda, begitu. Ya karena pembagiannya aja 12. Oh, saya ngotot dulu. Loh kenapa mesti kuda? Ya kuda, urutannya yang satu tikus, ada gitu kerbau, ada gitu iya. Ya ini kuda, urutannya kuda. Oh ya sudah. Berarti sebenarnya ini adalah pembagian waktu. Karena mungkin kalau sekarang mungkin dikasih nama Pak Arif, ya dikasih nama Arthur gitu. Kalau dulu mungkin ya ada nih yang lewat tikus, ini tikus, ya. Terus babi. Terus ada satu cerita kenapa kucing nggak dimasuk no? Kenapa nggak dimasuk kucing? Siapa sih kucing? Karena waktu itu kan raja memanggil 12 binatang. Ini kisah sih. Si tikus bilang sama si kucing, cing, kamu tidur dulu, nanti bangun, nanti dipanggil kamu tak bangun. Ketika dipanggil oleh raja itu, si tikus nggak bangun kucing. Jadi mangkalnya sampai saat ini. Jadi kenapa kucing selalu menjadi tikus? Karena pada waktu dipanggil sio itu nggak dibangun, makanya dia tidak bisa masuk sio, 12 sio. Nah kalau sudah percaya, ya silakan. Ya itulah. Nah,
kita ini cari ramalan-ramalan itu, seperti ingin melihat dunia. Tahun 2026 ini bagaimana? Ada perang apa? Ada apa? Nanti ada bencana apa? Itu seperti melihat hutan, terus pengen tahu apa yang terjadi. Akhirnya pusing sendiri. Yang paling penting adalah kita membawa lentera firman Tuhan. Kita berjalan selangkah demi langkah menuju hari depan. Itu yang penting. Nah, malam hari ini kita belajar tentang berserah. Berserah. Nah, berserah, menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Nah, saya sedikit next. Nah, mungkin Julian bisa bantu saya membaca. Kalau saya bacanya tidak benar ya. Jauh tuh. Iya. Oh, betul. Jauh tuh. Nah, itu saya kalau Mandarin ini seneng ya. Saya buka referensi tentang Mandarin. Karena kuliah saya Feng Shui itu pakai bahasa Mandarin semua, jadi saya cukup pusing. Jadi, nah, itu saya gali ternyata maknanya itu menyerahkan, mempercayakan beban, kekhawatiran atau hidup ke tangan Tuhan. Jiao itu Jiao Tuo itu bicara tentang religi. Bagaimana kita ini kepada Tuhan menyerahkan segala beban, penyerahan dan kekhawatiran kita, hidup kita pada Tuhan. Ternyata kata-kata Jiao Tuo ini, saya mesti noleh pada itu diambil dari ayat ini. Nanti saudara kalau punya Alkitab bahasa Mandarin, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang 7. Kita baca sama-sama ya. Kalau nggak percaya saudara cek di Alkitab bahasa Mandarin. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini artinya serahkan kekhawatiran kita, beban kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, melangkah dengan iman, bukan pada ramalan. Nah, Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi jangan kita gelisah. Saya nggak tahu kalau saudara nggak gelisah, puji Tuhan. Tapi hari-hari ini bingung, orang banyak bingung. Mau investasi apa? Mau kerja apa? Setiap saya ketemu itu, kerja apa? Ya wis, ya ini kerjaanku. Ya ini. Terus ya apa ramenya? Ya ono ae. Berarti kita sama-sama bertahan. Iya. Sama-sama bertahan. Nah ini. Jadi jangan gelisah kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku. Nah, kita ambil ayat kunci pada malam hari ini. Saya ngambil di Yesaya 41 ayat 10. Saya akan kupas Yesaya 41 ayat 10. Nah, ayat kuncinya ini. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya. Nah, firman Tuhan ini luar biasa. Ada 5 janji di dalam ayat ini. Satu ayat 5, jadi nanti sampai jam 9. Nah, jadi banyak orang mungkin merasa gelisah melihat kalender ya. Tadi saya sudah cerita tentang Pak Ce bagaimana. Jadi seringkali meramalkan ketidakharmonisan atau nasib buruk. Nah, dunia yang pertama, dunia menawarkan ramalan untuk memberi kepastian semua. Tetapi Tuhan menawarkan penyertaan. Nah, ini. Ramalan dunia lawan penyertaan Tuhan. Prediksi yang tidak pasti dan menyesatkan. Itu adalah ramalan-ramalan dunia. Saya pada waktu ngobrol sama suhu ini, namanya Van Lause. Itu salah satu kepala di Anda tahu itu kenteng di Ngesong, Buddha Maitreya itu, budaya gede
mungkin segede itu ya, gede banget gitu. Julaibun pusat. Saya ikut bangun soalnya, jadi saya tahu persis. Itu punyanya Pak Arif Darmawan Samator itu. Nah, dia ngomong, ilmu Cina ini 6.000 tahun yang lalu hebatnya. Kita bangga, kita bermata sipit dan berkulit kuning. Karena makanya kenapa belajarlah sampai ke ujung ke negeri Cina, karena 6.000 tahun sebelum Masehi dia sudah mencatat. Makanya saya kalau firman Tuhan, saudara harus mencatat. Jangan sampai jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa, karena tidak mencatat firman Tuhan. Ketika iblis membelokkan, akhirnya sesat. Akhirnya kita ikut berdosa karena tidak mencatat. Nah itu, jadi harus dicatat. Orang Cina dulu itu mencatat. Nah dia mencatat kenapa? Itu kalau saudara lahir jam berapa, tahun apa, itu dibuka bukunya itu tebel, itu keluar semua. Nah karena dia itu melihat perputaran dunia alam semesta itu selama 6.000 itu dianalisa kan kurang lebih sama. Makanya dia dicatat, ya itu kira-kira kalau ketemu ini nanti sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah pada waktu pembicaraan itu, di tengah pembicaraan dia ngomong gini, tetap kekuasaan terbesar itu adalah sama Tuhan. Loh kaget saya. Ini guru umurnya 78 tahun. Dia belajar astrologi astronomi sampai ke London. Umurnya 78. Dan 78 dia masih ngajar astronomi astrologi. Perbintangan. Dia tahu Mars itu muternya kayak apa, berapa derajat. Itu saya sampai terpukau. Tapi pada titik tertentu dia bilang tetap mengandalkan Tuhan. Loh, gitu ya Nausi? Iya, berarti sama dong. Kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan benar. Ini hanya perhitungan. Semuanya yang menentukan adalah Tuhan. Oh ya sudah. Berarti sepintar-pintarnya Su itu, Lao-Tzu itu, dia tetap di bawah kekuasaan Tuhan. Dia ngomong sendiri. Su itu datang konsultasi tak 20 juta. Nek ngobrol. Ngalang-ngalai dokter spesialis. Nah itu. Nah penyertaan Tuhan, kehadiran yang memberi kepastian dan bimbingan, tetap kembali kepada Tuhan. Ternyata kayak gitu. Nah ternyata saya nggak rugi belajar Feng Shui, karena saya tahu pandangan mereka begitu, pandangan kita sebagai orang Kristen seperti ini. Nah itu tadi. Nah jangan takut karena aku bersamamu. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Kalau ditulis ini Yuni Tongcai, betul ya? Nah, iya. Jadi menyertai engkau. Ini adalah dasar mengapa kita berani berserah, karena kita tidak sendiri. Nah, ketika kata jangan takut karena aku bersamamu, itu artinya apa? Ketika Tuhan bersama kita, kita tidak takut. Jadi kalau saya bacanya terbalik, jangan takut karena aku bersamamu. Ketika Tuhan sudah bersama kita, kita nggak perlu takut. Itu intinya di situ. Keberanian berserah berakar kepada kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nah, kita nggak sendirian, amin. Ketika Tuhan bersama kita, aku tidak takut. Ada penopang, yaitu Tuhan. Nah itu. Di Matius 28 ayat yang 20. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ketika kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita nggak perlu tahu itu seluruh dunia ramalan Amerika, urusan apa. Kalau mau pergi Amerika nggak tahu ya. Ramalan Amerika, ramalan Rusia, ramalan di kutub utara. Yang penting itu kita melakukan firman Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Nah, next. Jaminan kehadiran Tuhan adalah dasar
karena itu menandakan perlindungan dan bimbingan Tuhan. Nah, yang kedua adalah jangan bimbang, karena akulah Tuhan. Dibalik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kita nggak boleh bimbang. Jangan bimbang, karena akulah Tuhanmu. Ketika Tuhan Yesus ada, maka kita tidak bimbang. Nah ini, jadi artinya bimbang itu apa? Panik, kehilangan arah. Pada waktu rumah saya yang di Kupang Segunting itu, jadi perumahan paling elit di Surabaya itu Kupang Segunting. Itu waktu itu tengah malam, menjelang sore lah, itu ternyata toto roboh, plafon itu rontok, gitu ya. Kita lari semua, mami, saya lari ke depan. Terus kemudian adik saya yang kecil itu, Winnie, itu masih bayi. Jadi bayi itu lari mami ke depan, sampai ke depan. Mami itu bawa apa? Yang dibawa itu bukan adik saya, gitar. Dibawa gitar itu. Loh, kok gitar? Loh, Winnie mana? Loh, saya di dalam. Begitu. Terus karena panik sudah, dipikir bro itu gitar jatuh. Jadi yang dia saut itu gitar kalau keluar, lari ke depan. Tapi puji nama Tuhan, Winnie itu tidur sini, rubuhnya di sini. Katanya orang Chinese, kalau rumah roboh itu nggak baik. Ya benar lah saudara. Ya nggak mungkin orang rumah bagus itu roboh saudara. Iya, ya bener aja nih kan. Ya bener begitu. Rumahku eleh dimakan raya makan roboh. Nah itu ketika panik, jangan kita ini panik di dalam menghadapi kehidupan. Ketika panik salah ambil gitar yang diambil. Lalu itu pas bro, kena adik saya ya. Nggak segendut sekarang adik saya. Jadi itu yang terjadi. Maka jangan panik atau kehilangan arah, jangan bimbang bingung. Nah, Tuhan mengajak kita untuk mempercayai dan mengandalkan kehadiran serta kuasa-Nya. Kalau Tuhan itu ada, maka kita tidak bimbang. Ya, itu. Jadi jaminan ini bukan hanya tentang kehadiran Tuhan, tetapi identitasnya sebagai Tuhan yang berdaulat dan setia. Ya saudara, yang ketiga. Yang ketiga, aku akan menguatkanmu, meneguhkanmu. Kembali ke ayat tadi kan, tadi sudah kita belajar, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Terus janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika Allah itu ada, Tuhan itu ada, maka kita tidak bimbang. Dan Tuhan akan meneguhkan kita. Nah, di sini Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Nah, kekuatan ini bukan hanya fisik, tetapi mencakup. Nah, kekuatan itu kalau ibu-ibu yang sudah senior kan bukan bicara kekuatan. Suruh angkat kursi ya sudah. Kamu yang muda-muda dong angkatin. Joko ini suruh angkatin. Jadi dia lebih kuat karena perutnya besar. Nah, kekuatan itu bukan hanya fisik, tapi mencakup ketabahan emosi dan spiritual. Jadi artinya apa? Emosi kita sebagai orang-orang senior itu jadi teladan. Jadi kalau yang semakin senior, saya nggak ngomong tua, ya bodoh lah istilah. Senior ya itu semakin saudara umur, tapi nggak bisa nahan emosi. Ya, apakah itu bentuk satu kekuatan? Enggak. Terus spiritual, semakin kita sudah umur, kita semakin dekat Tuhan. Dan itu jadi panutan buat anak cucu kita. Gitu. Jadi janji ini mengingatkan bahwa kelemahan manusia bertemu dengan kekuatan ilahi. Ayo kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Karena Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan, maka tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Jadi gak usah kita ini, aku ini sudah terpuruk, sudah sakit-sakitan, sudah gak punya pengharapan. Tuhan Yesus bilang, aku akan meneguhkan, menguatkan. Itu artinya berserah itu yaitu jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan akan menolong, menguatkan. Yang keempat, aku pasti akan menolongmu. Ya, ini jaminan. Di terjemahannya dikatakan, aku pasti akan menolongmu. Jadi ada jaminan. Janji Tuhan untuk menolong adalah jaminan yang kuat. Dan setiap tantangan kita dapat bersandar kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan buat kita. Amin, saudara. Nah, Pemasmur menyatakan di Mazmur 121 ayat 2, di mana bantuan datangnya dari Tuhan, karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau ramalan meramalkan ini bintang ini ketemu ini. Loh, sing nyiptakno Tuhan. Ngapain kita percaya sama itu? Percaya pada penciptanya. Ya loh. Nah, yang kelima, aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang benar. Tangan kanan yang benar melambangkan kuasa dan keadilan Tuhan. Nah, dalam budaya Timur kuno, tangan kanan dikaitkan dengan kekuatan atau otoritas. Tuhan punya kekuatan, otoritas untuk mengangkat kita. Jadi digambarkan kemuliaan dalam kuasa. Jadi tangan Tuhan itu mampu menopang kita dan mengangkat kita dalam kondisi apapun. Nah, itu di Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat ketiga. Hanya ayat ya. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini janji firman Tuhan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Luar biasa. Firman Tuhan itu janji Allah menopang kita semua. Nah, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kembali ke Joel, kita belajar dari Abraham. Nah, Abraham itu berserah. Nah, itu berserah tanpa ramalan. Abraham tidak tahu masa depan Ishak ketika ia membawa ke Gunung Moria. Namun Abraham itu berserah. Penyerahan Abraham bukan karena ia tahu ramalannya bagus, di sana ada ini itu. Tapi ia tahu siapa yang janji. Karena yang janji adalah Allah sendiri. Allah sendiri, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Makanya disebutkan Yehova Jireh itu digambarkan ketika Allah menyediakan korban menggantikan siapa, saudara? Anaknya Abraham siapa? Ishak. Jadi kita percaya bukan karena ramalan, kita percaya bukan karena prediksi, tapi kita percaya bahwa Yehova Jireh yang menyediakan. Contoh yang kedua adalah Daud dan Goliat. Next. Nah, dalam menghadapi Goliat, Daud menunjukkan bahwa ukuran raksasa itu gede. Dia kecil dibandingkan dengan badannya. Tapi dibandingkan dengan kuasa Allah, keberanian dan iman, Daud mengingatkan kita untuk berserah kepada Tuhan dalam setiap pertempuran hidup. Artinya apa? Daud tidak mengandalkan perhitungan kekuatan fisik. Itu bicara statistik. Oh, tahun lalu emasnya segini, tahun ini naik segini, gitu. Tahun depan ini, ayo ganto apa, gitu ya.
Zaman sekarang banyak prediksi ekonomi. Anak-anak muda suka main saham. Sekarang mulai belajar main saham. Prediksi begini tahun ini. Saya nyoba juga, saudara. Saya nyoba jegrek tahun ini nyuncung, saudara. Saya juga ya apa? Jadi kita nggak bisa main prediksi tahun ini main apa ya bagus. Ini saham ini. Ketika kita masuk, ya loh, ternyata. Nah ini. Jadi zaman sekarang banyak prediksi ekonomi, cuaca. Hari ini terang, ternyata hujan deras ini dari sini. Saya ambil malam ini gitu. Terus kesehatan, prediksi kesehatan. Banyak kan TikTok apa. Oh jangan makan ini, itu. Terus kalau rambutnya rontok kasih bawang bombay itu. Nah apa nggak tambah rontok saya nggak tahu juga. Nggak tahu loh ya. Jadi itu banyak prediksi. Tapi yang kita harus percaya, kita harus berserah pada otoritas Allah. Raksasa sebesar apapun, tapi kecil di mata Tuhan kita Yesus. Amin. Raksasa apa yang menghantui? Kalau dilihat dari statistik, pasti kalah. Daud sak cipret, ya. Goliatnya gede. Tapi kalau Tuhan berkuasa, kita bisa mengalahkan raksasa. Ayo kita berserah. Next. Nah, menyikapi ramalan atau pandangan prediksi ke depan. Kedaulatan Tuhan di atas segalanya. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh posisi bintang atau siu, melainkan oleh kasih karunia Tuhan. Mengandalkan ramalan adalah bentuk ketidakpercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya berharap tidak ada ya. Tapi kalau ada, ayo bertobat. Penyerahan adalah tindakan aktif. Enggak, cuman ya udahlah, hidup gue seperti ini. Ya udah, ayo ibadah doa. Enggak usah, aku ya segini. Ayo ibadah mandarin. Ayo bantu konsumsi apalagi. Suruh ibadah gak mau, di luar kolektor ya tuh. Apalagi suruh bantu konsumsi. Haleluya, diimani, diamini. Berarti ada itu ya. Jadi berserah artinya justru kita aktif. Tuhan, aku berserah, aku mau setia, aktif, menyerahkan hidupku, nggak cuma diam di rumah. Nah, melakukan yang terbaik hari ini, bekerja yang baik, studi yang baik, melayani yang baik, sambil menaruh hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Nah itu artinya berserah, melayani yang baik. Itu cukup main musik rutin ya, jangan bolong-bolong. Nah itu baik. Nah nanti Tuhan berkati. Ya. Kalau berserah, kalau pelayanan juga senang. Akhirnya ya itu. Nah ini buat contoh ya. Ini teman baik saya, solid. Nah, itu. Jadi damai sejahtera lawan kegelisahan. Ramalan sering membuat kita takut. Katanya tahun ini sial, tahun ini ciong. Namun janji Tuhan, Yohanes 14 memberikan ketenangan. Nah, jika Tuhan di pihak kita, siapa? Tuhan kita. Ayo, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Yuk, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin, saudara. Tahun 2026 mungkin penuh dinamika. Ada cap gome, ada awal Ramadan, ada mau Lebaran, ada tantangan ekonomi. Namun biarlah fokus kita bukan pada apa yang akan terjadi, melainkan pada siapa yang berjalan di samping kita. Amin, saudara. Siapa yang berjalan di samping kita? Tuhan Yesus. Amin.
pujian kekuatan di hidupku. Malam hari ini kita belajar berserah. Berserah itu aktif. Berserah itu tidak pasif. Aktif, melayani, berdoa, bekerja untuk Tuhan, studi, berbuat baik, itu aktif. Biarlah kekuatan Tuhan di dalam kita. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan. Setia menopang. Kita mau ngapain? Berharap. Yesus kekuatanku. Dia tak pernah meninggalkan. Setia menopang. Berseru berharap. Ada siapa? Yesus akan ajaib. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya udah jemaat Tuhan, kita pakai diri. Kekuatan di hidupku dapat dalam siapa? Iman Yesus. Dia tak pernah meninggalkan. Setia berseru berharap. Yesus katakan dengan iman, sungguh ajaib. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sanggup pulihkan
Biar malam hari ini hidup kami betul-betul serahkan kepada-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan penyertaan Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong. Kami percaya, yakin dan percaya hidup kami ke dalam tangan. Bukan karena prediksi dunia, ramalan dunia. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Apapun yang terjadi, kami kuat karena Tuhan berserta dengan kami. Amin. Tuhan berkati ibadah doa malam ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah Mandari. Tuhan berkati semua ibadah-ibadah yang terintegrasi dengan ibadah Mandari. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati gembala, pemimpin, pelayan yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini. Tuhan berkati jemaat yang ada. Biarlah kami dibangun terus untuk memuliakan nama Tuhan. Apabila selesai berbicaralah terus dan tiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita doa yang terakhir ya. Doa Bapak kami di surga, yang bisa bahasa Mandarin, pakai Mandarin, yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia dan Bapak. Yang terima kasih pada Tuhan, sebentar lagi kita melangkah pulang. Kami percaya firman-Mu sudah diungkapkan semua terima berkat yang luar biasa. Tuhan baik buat kami. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapak kami. Haleluya. 我们在天上的父，愿人都做你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永永远远。哈利路亚，阿门。Saudara, Jumat masih tetap ada doa ya. Jangan bolos, nggak perlu ditelepon. Kalau saudara setia, pasti Tuhan juga bela saudara. Kalau itu saudara nyenangkan hati Tuhan, hidup saudara ditotok oleh Tuhan. Ya, tadi sudah diungkap tahun kuda api. Nah, amit-amit saya kok show kuda ya. Tapi untung bukan jalan kepang ya, bukan kuda api, tapi kuda biasa. Tuhan memberkati. Selamat.